Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Azka Saumi dengan NIM 12540200107. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Bahasa Arab. Saya dari kelas 1D dengan nomor absen nomor 10, dan di sini juga saya mendapatkan paragraf yang ke-10 yaitu tentang haji. Al-hajju ruknul islami alladhi yaskutu biadaihi marratan wahidatan fil umri, amma ma'na al-hajji fahuwa al-qasdu li baitillah bisifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin bisyara'ita wa arkanin wa furu'in mahsusatin wa hukmu adaihi fahuwa wajibun 'alal qadiri alaih sawa'an minan nahiyatil madiyati awil jismiyah. Nah, itu adalah paragraf yang menerangkan tentang haji. Nah, kemudian di sini saya akan setelah itu di sini saya akan menganalisis qawaid pada kalimat tersebut. Yang dimana yang pertama itu ada kata al-hajju. Kata al-hajju di sini itu yang berarti haji. Nah, di sini itu adalah ciri katanya itu isim, yaitu menunjukkan kata benda. Nah, kemudian yang kedua itu ada ruknu. Ruknu di sini juga dia sebagai isim, yaitu yang diartikan dengan rukun. Kemudian ada al-Islam. Nah, al-Islam di sini yaitu kata benda juga, yaitu isim yang diartikan sebagai Islam. Nah, ciri isimnya itu yaitu kemasukan alif lam. Nah, kemudian ada alladhi. Alladhi di sini itu ialah isim, masuk pada isim mausul. Nah, yang artinya yang. Kemudian ada yaskutu. Yaskutu itu adalah fi'il. Fi'ilnya itu fi'il mudhari yang diartikan sebagai artinya itu gugur atau jatuh. Kemudian setelahnya itu ada biadaihi. Nah, biadaihi ini ialah diartikan dengan melaksanakan. Nah, dengan melaksanakan. Nah, di sini tuh terdapat dua ciri, yaitu ada isim dengan huruf. Hurufnya itu huruf jar, yaitu bi adaihi kan, bi adaihi. Nah, huruf jarnya itu ada bi, adaihinya itu dia isim. Nah, kemudian dari biadaihi itu hi-nya itu ialah isim domir. Setelah biadaihi ini ada marotan. Marotan itu artinya sekali. Ini adalah kata benda. Kemudian ada wahidatan. Wahidatan ini adalah isim yang artinya itu satu. Kemudian setelah wahidatan ini ada fi. Nah, fi di sini ialah ciri huruf jar. Nah, kemudian ada al-umri. Al-umri di sini itu ialah isim, ditandai isimnya itu dengan alif lam yang artinya itu seumur hidup. Kemudian ada amma. Amma di sini itu adalah kata penghubung. Nah, kemudian amma di sini itu masuk pada huruf. Nah, kemudian ada makna. Makna di sini itu ialah kata benda yang dapat diartikan sebagai makna. Makna itu artinya arti gitu, makna. Kemudian ada fahuwa. Nah, fahuwa di sini itu artinya sebagai. Nah, di sini itu mencakup kata penghubung, yaitu atof. Atofnya itu fa. Nah, kemudian ada domir. Domirnya itu ialah wa. Nah, kemudian ada al-qasdu. Al-qasdu itu artinya maksud atau niat, disengaja gitu. Yang berarti itu adalah ciri dari isim. Kemudian ada libaiti. Nah, libaiti di sini itu artinya rumah Allah, libaiti rumah. Nah, di sini itu mengandung lamnya itu adalah huruf jar dan baitinya itu sebagai isim. Nah, kemudian ada Allah. Allah di sini itu sebagai isim karena isim alam, yaitu nama. Nah, kemudian di sini ada bisifatin. Nah, bisifatin ini artinya dengan sifat ya. Artinya itu dengan sifat. Baknya itu sebagai huruf jar dan sifatin. Nah, sifat di sini itu ialah isim. Kemudian ada mahsusoh. Mahsusoh itu artinya dikhususkan atau tertentu. Nah, di sini masuk pada
kata benda atau isim. Kemudian setelah itu ada fi. Fi di sini adalah artinya di dalam, yang artinya di dalam termasuk pada huruf jar. Kemudian mahsusotin seperti kayak mahsusotinnya tadi, di sini mahsusin. Nah, dapat diartikan artinya itu tertentu, sama kayak tadi khusus gitu. Nah, di sini juga masuk pada isim. Kemudian ada bisyara iti. Bisyara iti itu adalah dengan syarat-syarat. Nah, bi-nya itu termasuk huruf jar dan bisyara iti itu isim. Nah, di sini kebanyakannya isim. Kemudian setelah bisyara iti itu ada wa arkan. Wa arkan itu dengan rukun-rukun dan rukun-rukun. Wawu di sini itu dia sebagai huruf dan arkan itu di sini sebagai isim. Kemudian ada wa furu'. Nah, wa furu'in itu artinya dan cabang-cabang. Wawunya di sini ialah wawu atof. Wawu atof, kemudian furu'nya itu ialah isim atau kata benda. Nah, kemudian ada wahukmu. Nah, hukmu di sini tuh wawunya atof, kemudian hukmunya itu isim atau kata benda. Wahukmu itu kan artinya hukum-hukum. Nah, kemudian setelah itu ada wajibun, wajib. Nah, wajibun di sini ialah isim. Kemudian ada ala itu huruf jar, artinya itu di atas. Nah, kemudian ada al-qadir. Al-qadir itu ialah artinya orang-orang yang mampu. Nah, ini adalah suatu kata benda. Kemudian ada alaihi. Nah, alaihi di sini itu termasuk pada artinya itu kan di atas. Nah, alaihi di sini itu ada ala, termasuk pada ala. Alanya itu kan di atas, termasuk pada huruf jar. Kemudian hi-nya itu domir. Domir yang kembali kepada yang menunaikan haji yang tadi. Nah, kemudian di sini ada sawa'a. Sawa'a di sini itu adalah baik, sawaan baik. Di sini itu adalah kata benda. Kemudian ada mina. Nah, mina di sini ialah kata penghubung juga atau huruf jar gitu, yang artinya itu dari gitu. Nah, kemudian ada an-nahiyah. Nah, an-nahiyah di sini itu adalah isim atau ya isim, artinya itu segi atau sisi. Kemudian ada al-madiyah. Al-madiyah itu artinya materi. Nah, di sini termasuk pada isim atau kata benda. Kemudian ada awi. Nah, awi ini kata penghubung atau huruf atau awi. Nah, kemudian ada al-jismiyah. Al-jismiyah itu suatu isim. Nah, arti al-jismiyah itu adalah fisik. Nah, bisa disimpulkan dari paragraf ke-10 ini tentang haji, yaitu bahwa haji itu adalah suatu termasuk pada rukun Islam yang kelima itu. Nah, rukun haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, jadi haji itu bisa gugur apabila ditunaikan minimal 1 kali oleh seseorang, oleh umat muslim gitu. Nah, sedangkan makna haji itu ialah orang yang berniat untuk mengunjungi atau bersengaja untuk datang ke Baitullah atau rumah Allah. Nah, yang bagaimana? Yang pada waktu tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dengan rukun-rukun yang tertentu, dan cabang-cabang yang tertentu. Nah, adapun hukum melaksanakan haji itu adalah wajib. Nah, wajibnya itu ialah wajib bagi orang-orang yang mampu secara fisik maupun mampu secara materi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.